Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kak Andika. Oke, kali ini kita akan membahas soal lanjutan terkait soal seleksi apel untuk materi eksponen dan logaritma. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya atau contoh soalnya. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 51. Jadi kita punya 5 log 150 dikurangi 5 log 24 ditambah 5 log 4 ditambah 5 log 5. Jadi kita tulis dulu soalnya. Jadi nomor 51. Oke. Jadi kita nomor 51 jadi 5 log 120 dikurangi 5 log 24. Maaf, ini 150 ya, bukan 120. Ditambah 5 log 4. Kemudian ditambah 5 log 5. 5 log 5. Jadi sifat logaritma, kalau basisnya udah sama-sama 5 semua, kita punya sifat kalau ada tanda dikurangi, maka nanti harus dibagi ya. Kemudian kalau ditambah, harus dikali. Jadi kita punya seperti ini, 5 log 150 dibagi 4 dibagi 24. Karena ini kan dikurangi 24, jadi dibagi 24 dikali dengan 4 dikali dengan 5. Jadi kita punya 5 log 150 dikali 4 dikali 5 per 24. Kalau kita perkecil jadi 5 log dibagi jadi tinggal 1, 6. 150 dibagi 6 kan 25 ya. Jadi 25 dikali 5. Hasilnya adalah 5 log 125. 125 bisa kita ubah jadi 5 pangkat 3. Kemudian 3-nya kita turunkan jadi 3 dikali 5 log 5. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 1. Hasilnya adalah 3. Karena 5 log 5 kan 1. Jadi hasilnya itu 3. Jawabannya itu yang C. Kemudian nomor 52. Kita punya himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 5 kurang dari 2 pangkat x kuadrat ditambah 6x ditambah 11. Jadi langsung saja kita operasikan ya. Karena kita tulis dulu soalnya. Jadi kita punya 2 pangkat x ditambah 5 kurang dari 2 pangkat x kuadrat ditambah 6x ditambah 11. Jadi karena basisnya udah sama atau bilangan pokoknya udah sama, tinggal kita operasikan pangkatnya. Kemudian tandanya juga mengikuti ya. Jadi x ditambah 5 kurang dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 11. Bisa kita ubah seperti ini. Jadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 11 lebih besar dari x plus 5. Kita balik saja gitu, tidak usah bingung. Kemudian x plus 5 kita pindah ke kiri. Jadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 11 dikurangi x karena ini positif. Kemudian dikurangi 5 karena ini juga positif. Lebih dari 0. Hasilnya x kuadrat ditambah 5x karena 6x dikurangi x hasilnya 5x ditambah dengan 11 dikurangi 5 hasilnya 6 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan jadi x ditambah 2 kemudian x ditambah 3 lebih dari 0. Jadi x-nya ini sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 3. Tapi yang dicari syaratnya ini harus lebih dari 0 atau positif ya. Jadi kita buat garis bilangan dulu. Kita punya negatif 2 dan negatif 3. Ingat ini harus bolong ya karena tidak ada sama dengannya. Tidak ada sama dengannya. Jadi harus bolong. Kemudian kita cek di sebelah kiri negatif 2. Maaf ini keliru. Jadi ini seharusnya negatif 3, ini negatif 2. Kita cek di sebelah kanan negatif 2, jadi kita buat permisalan 0. Kita masukkan jadi 0 ditambah 2. Gini. Jadi 0 ditambah 2, kemudian 0 tambah 3 hasilnya
2 kali 3, 6. Atau positif. Jadi di sini positif. Kemudian di sebelah tengahnya atau sebelah kirinya ini aja. Negatif 3 jadi negatif 4. X sama dengan negatif 4. Jadi negatif 4 ditambah 2. Negatif 4 ditambah 3. Jadi negatif 2 kali negatif 1 hasilnya positif 2. Jadi ini positif. Selanjutnya ini negatif. Kita bisa ubah seperti ini. X sama dengan negatif 2,5. Jadi X sama dengan min 2,5 ditambah 2. Negatif 2,5 ditambah 3. Jadi hasilnya ini min setengah dikali dengan setengah. Hasilnya adalah min seperempat. Ini jadi negatif. Karena yang diminta adalah positif, maka kita buat seperti ini. Jadi HP-nya X sedemikian hingga X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari negatif 2. Jadi hasilnya yang A begitu. Selanjutnya nomor 53 terkait dengan materi persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi agar akar X1 dan X2 dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 8X ditambah M memenuhi sama dengan 0 memenuhi 7 dikurangi X1 dikurangi X2 sama dengan 20. Haruslah M adalah oke. Oke, kemudian soal nomor 53. Akar X1 dan X2 dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 8X ditambah M sama dengan memenuhi 7X1 dikurangi X2 sama dengan 20. Haruslah M adalah, jadi nomor 53. Oke. Kita punya 2X kuadrat ditambah 8X ditambah M agar memenuhi persamaan 7X1 dikurangi X2 sama dengan 20. Maka haruslah M. Oke, jadi kita lihat di sini. Ingat rumus bahwa X1 ditambah X2 sama dengan min B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Jadi kita tentukan dulu. X1 tambah X2 sama dengan min 8 per 2. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan negatif 4. Nah, kemudian kita eliminasi dengan persamaan ini. Jadi kita punya 7X1 dikurangi X2 sama dengan 20. Langsung kita tambahkan. Supaya ini bisa dihilangkan jadi 8X1 sama dengan 16. Kemudian X1-nya 16 dibagi 8. Jadi X1 sama dengan 2. Nah, kemudian kita dapat ini. Oke. X1 ditambah X2 sama dengan negatif 4. Jadi 2 ditambah X2 sama dengan min 4. Jadi X2-nya min 6. Dan kita masukkan ke persamaan ini. Jadi kita punya X1 dikali X2 sama dengan C per A. Jadi X1-nya ini 2 dikali min 6 sama dengan C-nya ini, kan MC-nya. M dibagi A-nya 2. Ini A, ini B, ini C ya. Jadi min 12 sama dengan M per 2. Jadi M sama dengan min 24. Kita lihat di sini, jadi tidak ada jawabannya ya. Kita buat jawaban sendiri. Jadi hasilnya itu negatif 24 untuk M-nya. Kemudian kita masuk ke nomor 54. Kita punya X kuadrat ditambah MX ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat ditambah X ditambah M sama dengan 0 juga.
mempunyai satu akar berserikat jika nilai M sama dengan, oke, jadi akar berserikat atau akar yang sama begitu. Jadi untuk soal nomor 54, penjelasannya kita punya X kuadrat ditambah MX ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita punya X kuadrat ditambah X ditambah M sama dengan 0. Karena punya satu akar berserikat. Nah, jadi punya satu akar berserikat, tinggal kita sama dengan kan ya. Jadi X kuadrat ditambah MX ditambah 1 sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah M. Jadi kita operasikan X kuadrat, kita pindah ini ke kiri ya. Jadi dikurangi X kuadrat ditambah MX dikurangi X. Nah, kemudian ditambah 1 dikurangi M sama dengan 0. Jadi kita hilangkan. Jadi tinggal MX dikurangi X. Kemudian kita pindahkan ini ke kanan jadi M dikurangi 1. Jadi ini kita keluarkan X-nya jadi X. Nah, ini M dikurangi 1 sama dengan M dikurangi 1. Jadi X sama dengan M-1 per M-1. Jadi X sama dengan 1. Kemudian kita masukkan X-nya ini ke persamaan ya. Jadi kita punya X kuadrat ditambah MX ditambah 1 sama dengan 0. Jadi kita masukkan X-nya sama dengan 1. Jadi 1 kuadrat ditambah M dikali 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi 1 ditambah M ditambah 1 sama dengan 0. Jadi M sama dengan negatif 2. Atau bisa kita masukkan ke persamaan 2-nya. Sama jadi X kuadrat ditambah X ditambah M sama dengan 0. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 ditambah M sama dengan 0. Jadi 2 ditambah M sama dengan 0. Jadi M sama dengan negatif 2. Jadi hasilnya ini yang C. Kemudian masuk ke nomor 55. Jadi kita punya sebuah fungsi kuadrat punya nilai minimum negatif 2 untuk X sama dengan 3. Dan untuk X sama dengan 0, nilai fungsi itu sama dengan 16. Fungsi kuadrat itu adalah, Oke, jadi untuk jawaban nomor 55 seperti ini ya. Jadi kita tulis dulu. Yang diketahui bahwa nilai minimum bila X sama dengan 3, maka nilai minimumnya yaitu negatif 2. Dan bila X-nya sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 16. Jadi bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya kita masukkan yang A ya. Jadi yang fungsi A itu fx sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Misal kita masukkan nilai X sama dengan 0, jadi F0 ya. Jadi 0 tambah 0, 0 kali 6 gitu aja, tambah 8. Ya, jadi F0 sama dengan 8. Ya, jadi kan, tapi yang diminta F0 ini harus 16. Ya, jadi ini yang A dan B tidak memenuhi ya. A dan B tidak memenuhi. Karena F0-nya ini 8. Nah, yang ini kan yang A ini 8, yang B juga 8. Selanjutnya kita masuk ke yang B sama C. Jadi untuk B dan C. Jadi untuk yang CDE ya. Jadi C kita punya fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 12x tambah 16. Kita langsung masukkan nilainya, jadi misalkan F0 jadi 2 kali 0 kuadrat 2 kali 0 kuadrat ditambah 12 dikali 0 ditambah 16 F0. Nah, hasilnya kan 16. Sudah benar. Terus kita masukkan X sama dengan 3. Jadi F3 maka nilainya harus negatif 2 ya. Jadi 2 kali 3 kuadrat ditambah 12 kali 3 ditambah 16. Jadi F3-nya
2 dikali 9 ditambah 36 ditambah 16. Hasil F3-nya adalah 70. Nah, jadi kan tidak sama dengan ini kan ya? Tidak sama dengan negatif 2. Jadi yang C ini salah. Sekarang kita coba yang D. Jadi yang D kan 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 16. Jadi kan masih tetap sama ya, kita masukkan nilai nolnya, jadi hasilnya itu F0-nya 16. Sudah benar. Kemudian kita masuk ke X sama dengan 3. 3 jadi gini aja. 2 dikali 3 kuadrat dikurangi 12 dikali 3 ditambah 16. Jadi F3-nya 2 kali 9 dikurangi 36 ditambah 16. F3-nya 18 dikurangi 20. Jadi F3-nya negatif 2. Jadi hasil yang benar adalah yang D begitu. Jadi 2x kuadrat dikurangi 12 ditambah 16. Kemudian kita masuk ke soal nomor 56, nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah dalam kurung k plus 5x ditambah 1 dikurangi 2k sama dengan 5. Nilai k yang positif adalah, Oke, jadi nomor 56. Kita punya fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah k plus 5x. Kemudian ditambah 1 min 2k. Punya nilai maksimum, nilai max sama dengan 5. Oke, jadi begini. Kita cari dulu x-nya ini berapa ya. X-nya ini berapa supaya dapat nilai max-nya ini sama dengan 5. Jadi caranya kita turunkan dulu. Jadi negatif 2 dikali 2x, karena kita turunkan ditambah, kita turunkan x-nya jadi x pangkat 0 ya. Jadi tinggal k ditambah 5. Nah, kemudian ini kan ditambah 0, habiskan ya. Ini sama dengan 0 karena kita turunkan. Jadi 0 sama dengan negatif 4x ditambah k plus 5. Jadi 4x sama dengan k plus 5, maka x sama dengan k plus 5 per 4. Oke, jadi kita ketemu nilai x-nya. Selanjutnya kita substitusi nilai x ke persamaan. Jadi kita punya kayak gini, supaya nanti nilainya ini sama dengan 5 ya. Jadi kita ubah efeknya ini sama dengan 5. Dan kita masukkan nilai x-nya itu menjadi k plus 5 per 4. Jadi 5 sama dengan negatif 2 dikali dalam kurung k plus 5 per 4 dikuadratkan ditambah k plus 5 dikali k plus 5 per 4 ditambah 1 min 2k. Jadi 5 sama dengan min 2 dikali k kuadrat plus 10k ditambah 25 per 16 ditambah, kemudian ini kita kalikan ini sama ini. Jadi k kuadrat ditambah 10k ditambah 25 per 4 ditambah 1 min 2k. Kemudian semuanya kita kalikan dengan 16. Jadi 16 kali 5 hasilnya adalah 80 sama dengan min 2. Kemudian langsung kita operasikan, langsung kita kalikan ya. Jadi min 2k kuadrat dikurangi 20k. Karena ini kan habis nanti, habis. Min 20k dikurangi 50. Nah, ini kan jadi tinggal 4 ya. Jadi dikali 4 nanti. Dikali 4. Jadi 4k kuadrat ditambah 40k ditambah 100 sama dengan ditambah 16 min 32k. Jadi 80 sama dengan kita operasikan ini dan ini.
Jadi tinggal 2K kuadrat. Ini sama ini. Tinggal min 12K. Kemudian negatif 50 ditambah 100 tambah 16. Hasilnya adalah ditambah 66. Oke, jadi kemudian kita bagi 2 semuanya. Jadi kita punya 40 sama dengan K kuadrat dikurangi 6K ditambah 33. Jadi hasilnya K kuadrat dikurangi 6K dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan K dikurangi 7, K plus 1 sama dengan 0. Jadi K dikurangi 7 sama dengan 0 atau K ditambah 1 sama dengan 0. Jadi K sama dengan 7 atau K sama dengan negatif 1. Jadi hasilnya yang positif, maka K hasilnya 7. Jadi jawabannya itu yang C. Oke. Kemudian nomor 57, kita punya akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 5 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah 1 dan beta ditambah 1. Oke, jadi kalau menyusun persamaan kuadrat baru jadi x kuadrat dikurangi alfa ditambah beta x, kemudian ditambah C1 kali atau X1 kali X2 ya. Alfa tambah beta gitu aja. Jadi alfa kali beta sama dengan 0. Jadi kita tentukan dulu. Kita punya 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 5 sama dengan 0. Akar-akarnya kan bisa kita ubah jadi begini. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Di sini kita bisa jelaskan bahwa A sama dengan 2, B sama dengan negatif 1, C sama dengan negatif 5. Jadi X1 ditambah X2 atau alfa tambah beta gitu aja. Alfa ditambah beta, nah ini. Jadi alfa ditambah beta sama dengan min 1 dibagi dengan 2. Jadi alfa ditambah beta hasilnya setengah. Kemudian alfa dikali beta sama dengan C per A. Jadi alfa dikali beta sama dengan C-nya ini min 5 dibagi dengan A-nya 2. Jadi alfa kali beta min 5 per 2. Karena kita buat persamaan baru, jadi persamaan baru kan alfa ditambah 1 ya. Alfa tambah 1 sama dengan X1, oke. Atau alfa baru gitu aja. Alfa yang baru. Kemudian beta ditambah 1 sama dengan beta yang baru. Jadi alfanya kan setengah ditambah 1, hasilnya 3 per 2. Betanya ini min 5 per 2 ditambah 1, jadi hasilnya min 3 per 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Jadi x kuadrat dikurangi, ini yang baru ya, ini ya, alfa beta baru, jadi kita dapat 3 per 2. Maaf ada kesalahan di perhitungan ini ya. Jadi bukan alfa tambah 1 langsung kayak gini. Oke, jadi seperti ini. Jadi kan ada alfa ditambah 1, itu kan X1 akar 1, kemudian beta tambah 1 kan akar yang kedua. Jadi bila kita jumlahkan akar-akarnya, akar-akar yang baru, A ditambah 1, kemudian ditambah beta tambah 1, jadi alfa tambah beta ditambah 2.
alfa tambah beta di sini kan setengah ya, jadi setengah ditambah 2 hasilnya 2,5 atau 5/2. Kemudian kita dapat ini alfa tambah 1 dikali beta tambah 1 hasilnya alfa kali beta ditambah alfa ditambah beta ditambah 1. Jadi kita punya alfa kali beta kan min 5/2 alfa tambah beta ditambah setengah ditambah 1. Jadi hasilnya negatif 2,5 tambah 1,5 hasilnya negatif 1. Nah, jadi ini akar-akar yang baru ya. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi x kuadrat dikurangi alfa tambah beta di sini kan hasilnya 5/2 ya. Jadi 5/2 dikali x ditambah kemudian alfa kali beta di sini itu negatif 1. Jadi negatif 1 sama dengan 0. Kalau kita kalikan 2 semuanya jadi 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu yang B. Oke. Lanjut ke soal nomor 58. Kedua akar persamaan P kuadrat dikali X kuadrat dikurangi PX ditambah 1 sama dengan 0 berkebalikan. Maka nilai P sama dengan, jadi kita tulis dulu soalnya, P kuadrat dikali X kuadrat dikurangi 4PX ditambah 1 sama dengan 0. Nah, karena berkebalikan akarnya ya, akar berkebalikan, maka X1 sama dengan 1/X2. Kebalikannya kan ya, jadi kita bisa tulis di sini X1 ditambah X2 sama dengan min B/A. Jadi X1 ditambah, atau gini aja kita ubah, X1 kita ubah jadi 1/X2 ya. Jadi 1/X2 ditambah X2 sama dengan min B-nya kan negatif 4P. Negatif 4P per hanya P kuadrat. Jadi P kuadrat. Jadi kita samakan penyebutnya X2 jadi 1 ditambah X2 kuadrat. Jadi hasilnya 4P per P kuadrat. Jadi 1 ditambah X2 kuadrat sama dengan 1/P. Oke. Maaf, ini bukan 1 tapi 4 ya. Jadi ini 4. Jadi kita kalikan silang. Jadi 1 ditambah X2 kuadrat dikali P sama dengan 4 dikali X2. Jadi kita taruh sini. Hasilnya P ditambah Px2 kuadrat sama dengan 4x2. Oke. Oke, jadi kembali lagi ke nomor berapa tadi? 58 ya. Jadi nomor 58 kita punya P kuadrat X kuadrat dikurangi 4PX ditambah 1 sama dengan 0. Jadi kita punya akar kebalikan, jadi semisal X1 ini sama dengan 1/X2. Jadi kita bisa definisikan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, jadi X1 kita bisa ubah jadi 1/X2 dikali X2 sama dengan C-nya 1 per A-nya kan P kuadrat. Jadi 1 sama dengan 1/P kuadrat. Jadi P kuadrat sama dengan 1. Jadi P sama dengan plus minus akar 1. Jadi P sama dengan plus minus 1. Jadi hasilnya itu yang
C, begitu. Selanjutnya nomor 59. Kita punya jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ditambah x dikurangi b sama dengan 0, b konstanta positif, maka x1 per x2 ditambah x2 per x1 adalah oke. Jadi begini. Jadi x1 kita punya x kuadrat ditambah x ditambah b sama dengan 0. Ya, dikurangi b, ya, maaf. Dikurangi b sama dengan 0. Oke, jadi kita tentukan x1 ditambah x2 min b per a. Jadi x1 ditambah x2 sama dengan min 1 per 1. Jadi x1 tambah x2 sama dengan min 1. Kemudian x1 dikali x2 sama dengan c per a. Maka x1 dikali x2 sama dengan min p per 1. Jadi x1 dikali x2 sama dengan min p. Tapi persoalannya kita punya x1 per x2 ditambah x2 per x1. Kita samakan penyebutnya jadi x2 dikali x1. Jadi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Oke. Kemudian kita bisa ubah seperti ini. x1 ditambah x2 dikurangi 2 x1 dikali x2. Nah, ini dikuadrat ya. Per x2 dikali x1. Nah, bisa kita jabarkan seperti ini. Jadi x1 ditambah x2 kan tadi kan min b per a dikuadratkan dikurangi 2 dikali c per a per c per a. Jadi min b per a nya itu ini ya. Jadi min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min b per min b. Jadi 1 ditambah 2p per min p. Atau kita bisa ubah seperti ini. 1 per min p ditambah 2p per min p. Jadi min 1 per p dikurangi 2. Gitu. Jadi hasilnya itu yang A. Oke. Kemudian nomor 60. Persamaan kuadrat dalam kurung 1 ditambah dikurangi m ditambah x dalam kurung x dikurangi 2m ditambah 12 mempunyai akar kembar. Maka nilai m adalah selanjutnya nomor 60. Jadi penyelesaiannya karena akar kembar, maka x1 sama dengan x2. Nah, atau d-nya ini, nilai diskriminannya ini sama dengan 0. Nah, diskriminan itu apa? B kuadrat min 4ac sama dengan 0. Jadi kita punya persamaan x kuadrat 1 min m ditambah x 8 dikurangi 2m ditambah 12 sama dengan 0. Jadi a-nya ini sama dengan 1 min m, b-nya ini 8 min 2m, c-nya sama dengan 12. Jadi kita masukkan. Jadi 8 min 2m kuadrat dikurangi 4 dikali 1 min m dikali c-nya 12 sama dengan 0. Jadi kita operasikan. 64 dikurangi 32m ditambah 4m kuadrat dikurangi 4 ditambah 4m. Oke, maaf ini dikali ya. Jadi kita dapat min 48 ditambah 48m sama dengan 0. Oke. Kemudian kita operasikan 4m kuadrat. Oke, ditambah 16m. Kemudian ditambah dengan 16 sama dengan 0. Jadi kita bagi 4 semuanya. Kita dapat m kuadrat
ditambah 4M ditambah 4 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan M plus 2. Nah, M plus 2 sama dengan 0. Jadi M plus 2 sama dengan 0. Atau M plus 2 sama dengan 0. Jadi M sama dengan min 2 atau M sama dengan min 2. Jadi faktor yang sama atau akar yang sama adalah min 2. Jadi hasilnya itu yang A. Oke, sampai di sini dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Bila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channelnya semakin berkembang. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.